Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update informasi seputar klub favorit kalian dan juga pemain favorit kalian. Jadi tunggu apa lagi, buruan subscribe sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang kabar dari Marcus Rashford, yang mana baru-baru ini ia dikabarkan akan absen dalam beberapa pekan dikarenakan mengalami cedera. Walau meraih kemenangan 2-0 melawan Everton di Liga Inggris 2022-2023, Manchester United besutan Erik ten Hag mendapatkan kabar buruk nih di saat menyelesaikan pertandingan tersebut. Mengingat Marcus Rashford tak dapat menyelesaikan laga secara 90 menit lantaran mengalami cedera. Sebagaimana diketahui, Rashford harus dipaksa ditarik keluar oleh Erik ten Hag ketika laga berjalan 81 menit. Setelah pemain berpaspor Inggris itu terlihat mengalami cedera pada pangkal pahanya. Menurut laporan, cedera yang dialami oleh Rashford di pangkal pahanya masuk kategori menengah. Kesimpulan ini didapatkan dari pemeriksaan tahap pertama. Tim medis MU menemukan bahwa cedera Rashford ini dapat dibilang cukup serius. Namun tim medis MU masih menunggu hasil pemeriksaan kedua Rashford yang dijadwalkan akan keluar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 waktu setempat. Setelah sebelumnya pihak Red Devils melakukan peninjauan terkait perkembangan dari Rashford, kini Express Football melaporkan apabila kondisi pemain berusia 25 tahun itu tidak terlihat begitu baik. Hal itu dikarenakan dirinya dikabarkan harus absen membela Manchester United dalam beberapa pekan ke depan. Itu berarti bahwa pemain asli Akademi MU ini telah hampir dipastikan harus absen di saat menjalani babak perempat final Liga Eropa melawan Sevilla di hari Jumat pada tanggal 14 April dini hari waktu Indonesia Barat. Apabila hal tersebut benar terjadi, maka tentu saja ini dapat menjadi pukulan telak nih bagi Erik ten Hag, yang mana akan kehilangan mesin golnya di laga-laga krusial. Namun Manchester United tidak terlalu risau nih jika Rashford absen. Pasalnya ada dua pemain yang bisa menggantikan peran dari Rashford. Yang pertama ada Jadon Sancho dan yang kedua adalah Anthony Martial. Keduanya bisa saja diturunkan di sisi kiri lini serang dari MU. Sementara itu ada juga opsi memainkan Anthony Elanga di posisi yang sama. Dan masih berbicara tentang Marcus Rashford, sebelumnya itu ada rumor nih bahwa Marcus Rashford akan cabut dari Manchester United. Namun untuk kalian sebagai penggemar dari The Red Devils itu tidak usah risau, karena nampaknya rumor itu tidak akan menjadi kenyataan. Hal itu dikarenakan untuk Rashford dilaporkan masih memprioritaskan untuk bertahan di Old Trafford pada musim panas nanti. Dilansir dari Fabrizio Romano, rumor Rashford cabut itu katanya tidak benar, dikarenakan Rashford juga masih ingin bertahan di MU. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Rashford sama sekali tidak ada rencana meninggalkan Manchester United. Sang penyerang merasa bahagia di MU, dikarenakan performanya kini semakin membaik. Ia juga menikmati dirinya dilatih oleh Erik ten Hag. Rashford juga percaya bahwa MU sedikit lagi akan kembali ke era kejayaannya dan sang striker ingin menjadi bagian dari itu. Dan pada kesempatan yang sama, Romano juga memberikan informasi terkait negosiasi kontrak baru Rashford. Romano menyebutkan bahwa proses negosiasi tersebut relatif berjalan dengan lancar. Dan saat ini proses negosiasi itu dikabarkan sudah mencapai tahap akhir. Jadi tidak lama lagi manajemen MU akan mengumumkan perpanjangan kontrak sang penyerang di Old Trafford. Anyway, get well soon ya untuk Marcus Rashford. Semoga dapat segera pulih dari cederanya dan juga dapat segera kembali bermain. GWS. Lanjut ke informasi kedua, kita akan diskusi bareng-bareng tentang Lionel Messi. Akankah Lionel Messi kembali ke Barcelona? Bagaimana menurut pendapat kalian? Yuk diskusi bareng-bareng. Sportmania, apakah kalian tahu bahwa masa depan dari Lionel Messi itu masih abu-abu untuk sekarang ini? Belum pasti apakah dia akan memperpanjang masa baktinya bersama dengan Paris Saint-Germain atau tidak. Saat ini Barcelona juga tengah memantau bagaimana situasi dari La Pulga. Beredar kabar bahwa Messi bisa saja nih kembali ke Barca dengan status bebas transfer. Hal itu dikarenakan kontraknya bersama dengan PSG akan habis akhir musim panas ini. Di tengah situasi yang abu-abu, muncul kabar nih bahwa Presiden Barcelona yakni Joan Laporta bertemu dengan agen Messi yang juga notabene sang ayah yakni George Messi.
Adapun untuk pertemuan itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Dilansir dari Barca Universal, pertemuan itu membahas beberapa hal. Salah satunya adalah soal kemungkinan adanya tribute dari Barcelona kepada Messi jika kelak sang pemain tidak berkarir lagi di Eropa. Namun sayang, sumber itu juga menyebut bahwa Laporta dan George tidak membicarakan mengenai potensi kembalinya Messi ke Camp Nou dalam pertemuan tersebut. Akan tetapi, Barcelona disinyalir sudah mempersiapkan hal itu. Barcelona disebut sudah mempersiapkan tawaran kontrak nih jika kelak Messi mau kembali lagi ke Camp Nou. Namun di tengah masalah finansial yang masih mereka derita, berapa sih yang bisa Barcelona tawarkan untuk Messi? Saat ini Messi sejatinya sudah menerima tawaran kontrak baru dari PSG. Namun situasinya serba sulit nih di Paris. Ditambah lagi dia juga pernah mendapatkan cemoohan nih dari para penggemar Paris Saint-Germain. Hal itu membuat La Pulga urung menandatangani tawaran kontrak baru. Messi bahkan mendapatkan tawaran menggiurkan nih dari Al Hilal. Klub asal Arab Saudi itu sudah menawari Messi dengan gaji mencapai 420 juta euro atau setara dengan 6,8 triliun rupiah per tahunnya. Sedangkan untuk angka penawaran Barcelona diprediksi di bawah angka itu. Memang situasi masih kurang memungkinkan bagi Lionel Messi untuk mudik ke Barcelona. Namun transfer musim panas acap menyajikan kejutan. Bisa jadi kita akan melihat Messi akan menggunakan seragam Barcelona lagi. Kan tidak ada yang tahu. Dan bagaimana nih pendapat kalian? Apakah Messi akan kembali ke Barcelona atau melanjutkan karirnya di Paris Saint-Germain? Nanti langsung saya sampaikan pemikiran kalian di kolom komentar. Dan untuk informasi terakhir yaitu tentang jadwal lengkap Premier League 2022-2023 pekan ke-31 sampai pekan ke-36. Arsenal itu masih kokoh bertengger di puncak klasemen dengan raihan 73 poin. Namun Manchester City yang tertinggal 6 poin bisa menyalip kapan saja dikarenakan mereka memiliki tabungan satu laga. Sementara itu untuk persaingan sengit juga terjadi di zona 4 besar alias jatah Liga Champions. Ada Newcastle, Manchester United hingga Tottenham bakal bersaing hingga pekan terakhir. Wah, sangat seru ya untuk menantikan bagaimana pertandingan mereka. Dan mari kita lihat seperti apa jadwal lengkap untuk pekan ke-31 sampai pekan ke-36. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ada pertandingan dari Aston Villa melawan Newcastle. Berikutnya ada pertandingan dari Chelsea versus Brighton. Lalu ada juga Everton versus Fulham, Southampton versus Crystal Palace, Tottenham versus Bournemouth, Wolves versus Brentford, dan yang terakhir adalah Manchester City versus Leicester pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ada pertandingan dari West Ham melawan Arsenal. Lanjut pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat ada pertandingan dari Nottingham Forest versus Manchester United. Dan di hari Selasa tanggal 18 April itu ada pertandingan dari Leeds versus Liverpool pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut ke pekan ke-32. Pada hari Sabtu tanggal 20 April itu ada pertandingan dari Arsenal versus Southampton pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Wah, dini hari ya, jadi kalian harus bergadang nih untuk menyaksikan bagaimana penampilan dari Arsenal versus Southampton. Berikutnya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ada pertandingan dari Fulham versus Leeds. Dilanjutkan dengan pertandingan dari Brentford versus Aston Villa, Crystal Palace versus Everton, Leicester versus Wolves, dan juga Liverpool versus Nottingham Forest pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 ada pertandingan dari Bournemouth versus West Ham pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan ada juga pertandingan dari Newcastle versus Tottenham pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat juga. Lanjut ke pekan ke-33. Pada hari Rabu tanggal 26 April ada sejumlah pertandingan yang menarik, mulai dari pertandingan dari Everton versus Newcastle, Leeds versus Leicester, Nottingham Forest versus Brighton, Tottenham versus Manchester United, West Ham versus Liverpool, dan juga Wolves versus Crystal Palace. Dan ada juga pertandingan dari Aston Villa versus Fulham. Dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 27 April ada pertandingan dari Chelsea versus Brentford, disusul oleh Southampton versus Bournemouth, dan ada juga pertandingan dari Manchester City versus Arsenal. Lanjut ke pekan ke-34. Pada hari Sabtu tanggal 29 April itu ada sejumlah pertandingan, mulai dari pertandingan Bournemouth versus Leeds, Arsenal versus Chelsea, Brentford versus Nottingham Forest, Brighton versus Wolves, Crystal Palace versus West Ham, Fulham versus Manchester City, Leicester versus Everton, Liverpool versus Tottenham, Manchester United versus Aston Villa, dan ada juga pertandingan dari Newcastle versus Southampton.
Nah, dari pertandingan-pertandingan tadi, mana nih pertandingan yang paling kalian tunggu? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan seperti informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai klub favorit kalian, jadwal, daftar top skor dan sebagainya, langsung aja subscribe channel YouTube ini karena kita akan selalu update setiap harinya. Cukup sekian dan juga terima kasih ya. Sampai jumpa dan salam olahraga.